Dalam perceraian, pengadilan akan mengeluarkan keputusan tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Perceraian adalah proses hukum di mana pasangan suami dan istri mengakhiri pernikahan mereka. Di Indonesia, aturan tentang perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang perceraian di Indonesia. Yang pertama yaitu alasan perceraian. Ada beberapa hal yang dapat menjadi alasan perceraian di Indonesia. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun. Misalnya, jika suami dan istri tidak bisa lagi hidup bahagia bersama, atau jika terjadi perselisihan yang tidak bisa diatasi di antara mereka. Penjelasan yang kedua yaitu mengajukan gugatan. Jika salah satu dari pasangan ingin bercerai, mereka harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sementara bagi yang bukan beragama Islam, gugatan diajukan ke pengadilan negeri di daerah mereka. Gugatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan bukti yang mendukung. Selanjutnya yaitu mediasi. Sebelum persidangan dimulai, pihak pengadilan akan mencoba melakukan mediasi antara suami dan istri untuk mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Mediasi bertujuan untuk mengurungkan niat para pihak untuk bercerai. Namun jika memang mereka tetap ingin bercerai, mediasi juga bisa digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang anak-anak, pembagian harta, dan nafkah anak. Pembahasan selanjutnya yaitu persidangan. Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sementara bagi yang bukan beragama Islam, persidangan dilakukan di pengadilan negeri. Di persidangan, kedua pasangan akan menyampaikan argumen dan bukti mereka. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta dan kepentingan anak dalam membuat keputusan. Sedikit tips, jika ingin melakukan perceraian terhadap pembagian harta benda bisa juga diajukan saat persidangan. Nah, selanjutnya yaitu keputusan perceraian. Setelah persidangan, pengadilan akan mengeluarkan keputusan tentang perceraian. Apabila dimintakan selama persidangan, keputusan juga bisa mencakup hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Setelah keputusan, penjelasan selanjutnya yaitu hak asuh anak. Dalam perceraian, pengadilan akan memutuskan tentang hak asuh anak. Hak asuh akan diberikan kepada satu dari pasangan, yaitu hak asuh tunggal, atau bisa dibagi di antara keduanya, yaitu hak asuh bersama. Keputusan ini didasarkan pada kepentingan terbaik anak ya. Selanjutnya yaitu pembagian harta. Pengadilan juga akan memutuskan tentang pembagian harta bersama. Prinsip yang digunakan adalah pembagian yang adil dan wajar berdasarkan keadaan pasangan dan harta yang dimiliki. Hutang piutang pun akan dibagi ke dalam pembagian harta. Apabila suami istri beragama Islam, maka pembagian harta adalah berdasarkan hukum waris Islam. Penjelasan selanjutnya kewajiban nafkah. Dalam perceraian, pengadilan akan menentukan kewajiban nafkah bagi anak-anak. Pihak yang memiliki kewajiban membayar nafkah harus melakukannya secara teratur sesuai dengan keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan akan menetapkan jumlah atau persentase dari pendapatan pihak yang diwajibkan membayar nafkah, serta jadwal pembayaran yang harus diikuti. Pihak yang diputuskan harus memenuhi kewajiban nafkah tersebut sebagai dukungan finansial kepada anak-anak dalam perceraian. Selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan. Setelah keputusan perceraian dikeluarkan, pihak yang kalah dalam gugatan harus melaksanakan keputusan tersebut. Penting untuk mematuhi putusan pengadilan ya, karena ada konsekuensi hukum jika tidak melakukannya loh. Jadi kesimpulannya, perceraian di Indonesia melibatkan proses hukum di mana pasangan suami dan istri mengakhiri pernikahan mereka. Dalam perceraian, pengadilan akan mengeluarkan keputusan tentang hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah. Pihak yang kalah dalam gugatan harus mematuhi keputusan pengadilan, termasuk kewajiban membayar nafkah secara teratur sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Penting bagi pasangan yang bercerai untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat ya.